Assalamualaikum siswa kelas 6, semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6 kurikulum 2013. Belajar senang, masa depan gemilang. Kali ini kita akan belajar tema 1 muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar KD 3.1 yaitu membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Juga KD 4.1 yaitu menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, kali ini kita akan lanjut ke materi 3 yaitu pelestarian hewan dan tumbuhan. Kegiatan pertama, ayo sekarang kalian membaca dulu. Bacalah buku tema 1 halaman 110 sampai 114. Kalian juga bisa membaca buku yang lain ya. Kalian juga bisa melihat berbagai artikel di internet tentang pelestarian tumbuhan dan hewan. Nah, setelah kalian membaca dari berbagai sumber tersebut, muncullah pertanyaan ini. Mengapa ya hewan dan tumbuhan itu harus kita lestarikan? Ini jawabannya. 1. Agar tidak punah. 2. Karena hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia. 3. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ekosistem itu apa? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu yang terakhir, agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, sekarang kita lihat upaya pelestarian hewan. Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi terhadap masyarakat. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat tahu jenis satwa apa saja yang dilindungi oleh pemerintah, sehingga mereka bisa ikut menjaga satwa tersebut dengan tidak membunuh atau memburunya. Ini contohnya ya, ada penyu sisik, ada harimau Sumatera, ada anoa. Kita lanjutkan upaya berikutnya, membuat tempat penangkaran untuk hewan langka. Kegiatan ini bertujuan agar hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Penangkaran hewan dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. In situ artinya penangkaran dilakukan di dalam habitat aslinya, seperti taman nasional, cagar alam, suaka marga satwa dan hutan lindung. Sedangkan ex situ artinya penangkaran dilakukan di luar habitat aslinya seperti kebun raya, kebun binatang dan taman safari. Di penangkaran ex situ ini setelah hewan berkembang biak dan cukup umur, mereka dilepas lagi ke alam bebas agar hidup secara alamiah. Nah, ini contoh suaka marga satwa, lalu ini contoh taman nasional, dan ini adalah contoh cagar alam. Selanjutnya ini adalah contoh hewan-hewan yang ada di penangkaran yang berupa taman nasional. Yang pertama adalah jalak Bali, berada di Taman Nasional Bali Barat, Provinsi Bali. Lalu orangutan berada di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Selanjutnya, burung cendrawasih berada di Taman Nasional Lawrence, Papua. Lalu badak Jawa berada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Selanjutnya komodo berada di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.
Nah, sekarang kita lanjut ke upaya pelestarian hewan berikutnya, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan jual beli hewan langka. Larangan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sanksi bagi orang yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Peraturan dari pemerintah juga terdapat dalam peraturan menteri. Ini tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Jumlah tumbuhan dan hewan yang dilindungi banyak anak-anak ya. Totalnya sebanyak 914. Nah, sekarang kita lihat upaya pelestarian tumbuhan. Yang pertama, mengembangbiakan kembali tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Lalu, melakukan tebang pilih, yaitu menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. Selanjutnya, penghijauan atau reboisasi, yaitu menanam kembali pohon yang ditebang. Selanjutnya, pelestarian in situ dan ex situ sama seperti hewan tadi ya, untuk tumbuhan langka. Contoh tumbuhan langka di Indonesia banyak sekali anak-anak ya, antara lain bunga bangkai, bunga rafflesia, kantong semar, cendana, dan meranti. Selanjutnya, mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan untuk dijadikan tumbuhan baru. Nah, sekarang kita lihat contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah daun payung. Ini apa anak-anak? Betul, kantong semar. Lalu ini cendana. Ini adalah bunga bangkai. Nah, ini adalah bunga rafflesia arnoldi. Nah, ini adalah contoh anggrek hitam. Nah, sekarang setelah tadi kalian mempelajari ya tentang upaya pelestarian tumbuhan dan hewan, sekarang ayo berdiskusi. Kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan kelompok kalian. Lalu hasil diskusinya kalian tulis di buku tugas siswa. Apa saja yang didiskusikan? 1. Jelaskan pengertian habitat. 2. Sebutkan 3 tujuan pelestarian hewan dan tumbuhan. 3. Sebutkan 3 upaya pelestarian hewan. 4. Jelaskan 2 cara penangkaran hewan. Lalu 5. Carilah informasi tentang tempat penangkaran hewan-hewan berikut: badak bercula 1, orangutan, komodo, burung cendrawasih, harimau Sumatera, dan anoa. Selanjutnya yang ke-6, sebutkan 3 upaya pelestarian tumbuhan. Lalu yang ke-7, apa arti tebang pilih? Ke-8, apa arti penghijauan? Ke-9, sebutkan 6 tumbuhan langka Indonesia. Dan yang terakhir ke-10, jelaskan arti mengembangbiakan tumbuhan dengan kultur jaringan. Selamat berdiskusi dan mengerjakan tugasnya ya anak-anak. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika suka dan bermanfaat, mohon tekan tombol share dan subscribe-nya. Terima kasih anak-anak.